Napas disebut sebagai jembatan antara manusia dan Sang Pencipta itu. Karena nafas itu adalah tali keterkoneksian antara dohir wal batin. Sedangkan untuk pengenalan jati diri, untuk mengenal Tuhan, kembali kepada Dia, konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu saat ini, sekarang ini, di sini. Lah sedangkan nafas itu Mas, kenapa napas disebut sebagai jembatan antara manusia dan Sang Pencipta itu? karena nafas itu adalah tali keterkoneksian antara dohir wal batin. Sedangkan untuk pengenalan jati diri, untuk mengenal Tuhan, kembali kepada Dia, konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu saat ini, sekarang ini, di sini. Lah sedangkan nafas itu selalu berada di sini, saat ini, sekarang ini. Makanya nafas adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nafas ini bergerak secara otomatis. Lah, apapun yang secara otomatis ini adalah sesuai dengan ketetapannya. Seperti jantung bergerak kan otomatis, darah mengalir itu kan otomatis. Tapi jantung berdetak, darah mengalir, seluruh sel dalam diri kita, organ dalam diri kita itu masih aktif, itu kan masih ada nafasnya. Nah, nafas ini ketika disadari, nafas ini akan menghantarkan ke dalam rasa. Ke dalam rasa, dari kita menyadari nafas, di sebalik nafas ada rasanya. Lah dari rasa akan menghantarkan kita kepada cahaya. Dari cahaya akan menghantarkan kita kepada Sang Maha Penguasa. Kejeda nafas yang ada di tengah-tengah dada atau titik ba. Makanya yang paling mudah dirasakan adalah nafas. Berarti napas itu bisa disebut sebagai jalan satu-satunya atau jalan penghubung untuk bertemu Sang Gusti. Iya, sebenarnya banyak jalan sih, cuman yang paling selalu ada dalam diri kita ya ini nafas. Ini kan jalannya lurus, nafas nih. Ketika ditarik nafasnya kan lurus ke sini, nggak belok ke sini dulu, nggak ke sini, langsung ke jeda nafas, titik ba, ujung nafas. Jadi di sebalik nafas ini ada sang hidup. Ikutilah nafas. Makanya lihatlah aku ketika aku sholat gitu, ada secara hakikat. Lihatlah aku ketika aku sholat, yang menggerakkan sholat siapa, dan hakikatnya sholat itu apa? Hakikat sholat adalah keterkoneksian, keterhubungan. Lah yang menghubungkan antara dohir wal batin adalah nafas, antara raga dan ruhani. Lah nafas ini mengkoneksikan, asal kesadarannya sudah naik lagi, mengkoneksikan antara hamba dan kholik. Makanya nafas ini adalah jalannya. Ikutilah nafas. Sadarilah nafas, rasakan nafas, dan sadari pula di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, ada getaran-getaran ilahi yang selalu mengalir di dalam diri kita selama ini, tapi tidak disadari. Berarti yang sering jadi pertanyaan, kebanyakan orang bertanya, napas itu adalah sang hidup, itu benar apa gimana? Kalau secara hakikat semua sih sang hidup, nggak ada yang bukan sang hidup kalau secara hakikat. Tapi kalau dikatakan nafas adalah sang hidup, ya nanti dulu. Lah kalau menyatakan nafas adalah sang hidup, karena adanya nafas maka ada sang hidup, berarti di dalam air nggak ada sang hidup dong. Berarti di planet angkasaraya sana nggak ada sang hidup dong. Kalau umpama nafas dikatakan adalah sang hidup, kan di sana nggak bisa bernafas. Di dalam air juga nggak bisa bernafas. Bagaimana coba? Jadi nafas adalah jalan, nafas adalah kebenaran, dan nafas adalah hidup. Jadi step by step dulu. Jangan sampai, oh berarti nafas adalah hidup, coba ke planet Pluto nggak bawa tabung oksigen, berarti nggak ada hidup dong. Padahal hidup melingkupi semuanya. Hidup melingkupi segala sesuatu. Nggak usah jauh-jauh ke planet Pluto, ke dalam air aja. Di dalam air kira-kira bisa bernafas nggak? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa kalau nggak ada Nggak bisa tabung kan? oksigen. Lah kalau nggak bisa berarti di dalam air nggak ada nafas, berarti nggak ada sang hidup. Padahal air ya dilingkupi oleh sang hidup.
Makanya konsepnya diluruskan. Jangan hanya nafas adalah hidup, entar dulu. Kalau menurut pandang hakikat sih semua sang hidup. Kemanapun engkau menghadap di situ wajahnya. Ya, sang hidup yang melingkupi segala sesuatu. Itu kalau secara hakikat. Jadi step by step dulu, jangan langsung ke puncaknya, nikmati saja dulu perjalanannya biar nanti akan benar-benar sampai menyadari bahwa memang sejatinya nafas ini ya dia itu sendiri. Semua ini ya dia itu sendiri. Karena la mawujudu illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tapi harus step by step. Ikuti dulu nafasnya, biarkan energi nafas murni, nafas sejati ini membersihkan dulu kekotoran-kekotoran batin yang selama ini mengendap di dalam diri. Biarkan nanti dia sendiri yang memperjalankan diri kita, pemahamannya semakin tertingkat, jiwanya semakin bertumbuh, berkembang. Nah, pada akhirnya diri lebur, nyatalah sang sejati. Berarti meluruskan semua pertanyaan berjalan gitu. Iya, ya sudah lurus sih, pertanyaan-pertanyaan itu sudah lurus. Cuman apakah sudah benar-benar merasakan sendiri, menyatakan sendiri bahwa nafas itu adalah sang hidup, atau hanya baru paham konsep? Kalau hanya baru paham konsep, nanti malah jadi salah kaprah. Sehingga pemahamannya nanti akan tercampuri oleh egonya, sehingga akal liarnya bermain mensifati Tuhan semaunya sendiri. Gitu. Jadi harus benar-benar dibersihkan kotorannya, ikuti step by stepnya, ikuti dulu jalannya. Nafas ini adalah jalannya, berjalan dulu dalam rasanya nafas. Itu kata kuncinya, berarti nafas adalah jembatan untuk meniti ke dalam diri, untuk meniti pengenalan jati diri, untuk meniti ke ujung nafas. Bukan berarti dengan nafas terus kita kenal Allah, nggak bisa. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa mengenal dia kecuali dia yang memperkenalkan dirinya. Dia itu melihat kesungguh-sungguhan hambanya dalam berproses, dalam praktek. Apakah sungguh-sungguh dalam perjalanannya? Ketika sungguh-sungguh dalam perjalanannya, berarti si pejalan ini melayakkan dirinya untuk dilayakkan mengenal dirinya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengenal Tuhan kecuali Tuhan itu sendirilah yang memperkenalkan dirinya. Jangan sampai dengan sadar nafas, dengan teknik ini bisa sampai kepada Allah. Ntar dulu, nggak ada makhluk yang bisa sampai dia kecuali dia sendiri yang menampakkan wajahnya, yang memperkenalkan dirinya. Lah, jalan-jalan ini untuk apa ya bahasanya ya, untuk melihat kesungguh-sungguhannya. Apakah benar-benar sungguh-sungguh meniti ke dalam dirinya? Apakah benar sungguh-sungguh menginginkan atau mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya? Soalnya sama-sama dalam titian ini ada yang seolah-olah menuju kepada Tuhannya, ternyata dalam alam bawah sadarnya, dalam hati kecilnya ingin ini, ingin itu, ingin yang lain selain dia. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengenal dia kecuali dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Sehingga ketika praktek pemulihan jiwa raga, mendekatkan diri kepadanya, berserah diri kepadanya, nanti kalau dia sudah melayakkan, ini layak, dia bisa menampakkan wajahnya, biarpun mungkin lagi rebahan, lagi berjalan, lagi ngopi, atau lagi kerja, tiba-tiba seleb gitu, penyaksian terjadi. Jadi nggak harus penyaksian itu terjadi waktu lagi mempraktekkan apa, enggak, karena dia melihat kesungguh-sungguhannya dalam berjalannya ini si hamba ini, si pejalan ini. Ketika benar-benar sungguh-sungguh, dia sendiri akan menampakkan wajahnya. Jadi nikmati saja prosesnya. Sampai kapan? Sampai dia menganggap diri kita layak untuk mengenalnya. Sehingga dia ketika sudah ini layak nih, umpamanya ini layak, nah baru dia akan memperkenalkan dirinya. Jadi jangan sampai dengan ini bisa mengenal Tuhan, dengan ini bisa mengenal Tuhan. Enggak. Ini hanyalah proses untuk melayakkan diri agar dilayakkan untuk mengenalnya.